Saya kasih tahu ya, siapa yang bisa melarang ajaran Kristus? Nggak akan bisa kalian. Karena itu tugas Isa Al-Masih, membelah apa? Sifat yang tadinya buruk 300 tahun yang lalu berkelanjutan diganti dengan 300 yang akan datang. 300 keseimbangan, 300 abad. Dia posisi di tengah. Kehidupan dia di tengah untuk menuju ke kebaikan. Ini rusak ini. Yang 300 ini rusak. Peradabannya rusak. Diganti dengan peradaban yang baru. 300 ke depan. Nah, beliau ada di tengah-tengah nih. Di zaman itu. Begitu juga Nabi Muhammad, begitu juga Musa. Ya. Membelah lautan, itu perumpamaan. Sahabatku, saudaraku, umat manusia, khususnya Bani Jawi, membelah. Ya. Kalau di ajaran Cina itu ada namanya yin yang harus seimbang. Ini 300 ini harus seimbang. Kerusakan di muka bumi sudah menghancurkan akhlak, menghancurkan umat. Udah seperti barbar. Nah, Pak Nabi ini lahir akan menuju ke peradaban yang 300 tahun lagi. Nabi itu usianya sampai 300 tahun lagi kah? Enggak kan? Makanya beliau bisa bilang, zamanku sudah mau akhir zaman. Ya, ini zaman kebaikan. Nah, menuju zaman kebaikan itu pakai proses. Kebetulan pas di zaman sini, yang 100 ini 100 tahun, beliau sudah wafat di pertengahan umur ini. Ya, sudah wafat. Dan beliau tidak pernah mengatakan, "Woi, aku nabimu." Tidak mengaku nabi, padahal dia nabi yang tahu harta dibukakan kerahasiaan alam semesta ini oleh Sang Pencipta. Dia diberikan anugerah keilmuan, kewahyon, kalau orang Jawa bilang kewahyon. Ini di sini beliau wafat. Nah, kesininya ajarannya sudah diteruskan. Makanya pada saat beliau ada di tengah-tengah itu, si perusak ini, si angkara murka ini, ya, loh, ini kok ada ajaran yang nggak sama sama ajaran yang ini, bertentangan dengan ajaran kita sendiri lagi, banyak nggak musuhnya ini. Dibenturlah si para nabi oleh orang-orang ini. Kalau orang Islam mengatakan jahiliyah, begitu juga Isa Al-Masih. Para jahil-jahil ini membentur, tapi karena dia punya kekuatan Sang Pencipta, dia tetap kependiriannya. Aku harus menyampaikan berita besar bahwa, hoi, kiamat, sadar. Hai, jadi manusia sadar. Apa keistimewaan Isa Al-Masih? Menghidupkan orang mati. Mati ya mati aja. Jasadnya mati ya udah mati. Tapi yang dihidupkan adalah rohaninya, kesadaran jiwanya untuk menyambut kebangkitan baru. Paham? Kebangkitan baru, menjadi manusia baru yang sadar oleh nanti perjalanan yang kesekian tahun, 300 tahun. Ya. Menyambut kesadaran baru. Ini salah. Sudah merusak semua, ada peradaban dan lain-lain sudah rusak. Hancur oleh kalian. Ini sebentar lagi yang baik akan muncul. Nah, inilah yang dibilang kebaikan akan muncul, terang akan muncul. Tapi musuhnya banyak.
Siapa musuhnya? Ya ini tadi yang udah 300 tahun digembleng dengan keangkaran murkaan, serakah, ya serakah, akunya paling tinggi, aku. Nah disitulah tugasnya para nabi diutus sama Allah untuk menyeimbangkan tiga 300 tahun ada penyeimbang supaya akhlaknya. Loh nanti 300 ke sono terjadi lagi 300, ini 300 yang baik, ini 300 yang nggak baik. Ini udah berjalan nih, mau udah tumpas tas 300 baik. Ini akan menimbulkan suatu kesombongan lagi. Ya kan? Ajaranku paling baik dong. Woi, bahaya ini. Kalau ini golongan hitam, ini pendowo, ya. Akunya tinggi lagi, akan kembali seperti cokro manggilnya, berputar, kembali berputar seperti roda. 300 tahun akan kembali ke zaman jahil lagi karena kesombongan ini tadi. Oh yang paling baik aku dong, budi pekertiku kan udah baik, ini baik, sadar, sebentar lagi kamu jadi kerusakan lagi, terus berputar. Makanya dari zaman Adam sampai sekarang tidak ada itu yang namanya kiamat, itu manusia hancur dihajar oleh alam semesta yang cedur runtuh, itu langit dan runtuh. Ya Allah bingung dong. Jadi gue pasti harus selamatkan ini ciptaanku. Sama seperti kita punya anak kita mau hancur, diselamatin enggak? Itu logika lah kita bicara. Anak kita pergaulannya mau hancur. Kalau kita tahu ini mau hancur, diselamatin enggak anak kita? Aduh, aku bangun capek-capek, aku bikinnya capek-capek, mau hancur ini, selamatin enggak? Logika. Jadi kiamat itu bisa dilogikakan, Bang, jangan dihalu. Nah